Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan membahas detail mengenai Rosenior Ball yang saat ini sedang hangat dibicarakan setelah Liam Rosenior itu resmi menjadi pelatih Chelsea di musim ini. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu para True Blue yang sudah bergabung di channel Bridge of Blue. Ada True Blue dari Manado, True Blue dari Subang, dan True Blue dari Sepang, Malaysia. Wow. Terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di channel Bridge of Blue dan selalu meramaikan kolom komen. Sehat selalu buat kalian semua dan tetap mendukung Chelsea ya. Dan buat kalian yang baru join, jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue kasih hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di video ini. Dan kalian bisa follow gue di Instagram @nandasugiono, join ke channel gue, kita ngomongin Chelsea sepanjang hari. Oke, gue mulai aja. Liam Rosenior ini menjadi pelatih Chelsea, resmi ditunjuk kemarin setelah dia terbang ke Strasbourg dan saat ini sudah kembali ke Cobham dan akan duduk di bangku penonton untuk menyaksikan Chelsea dalam pertandingan di matchday ke-21 nanti malam. Liam Rosenior di press conference-nya ini menyatakan bahwa dia sangat rendah hati dan merasa terhormat ditunjuk sebagai head coach Chelsea Football Club. Ini adalah klub yang dengan semangat yang unik dan sejarah panjang penuh dengan trofi. Tugas saya adalah menjaga identitas tersebut dan membangun tim yang mencerminkan nilai-nilai itu di setiap pertandingan yang kami jalani. Kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk peran ini sangat berarti dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kesempatan serta kepercayaan ini. Saya akan memberikan segalanya untuk membawa kesuksesan yang layak didapatkan klub ini. Saya sangat percaya pada kerja tim, persatuan, kebersamaan, dan saling berjuang satu sama lain. Nilai-nilai itu akan menjadi inti dari segala yang kami lakukan dan menjadi fondasi kesuksesan kami. Saya sangat antusias bekerja dengan grup pemain dan staf yang sangat bertalenta, membangun koneksi yang kuat di dalam dan luar lapangan, serta menciptakan lingkungan di mana semua orang merasa bersatu dan digerakkan oleh tujuan yang sama. Saya ingin para fans bangga dengan siapa kami dan apa yang akan kami representasikan di setiap pertandingan. Mereka adalah jiwa dari klub yang besar, bersejarah, dan luar biasa ini. Saya tidak sabar untuk bertemu kalian semua. Saya tidak sabar segera memulai. Itu adalah kata sambutan dari Liam Rosenior yang diposting di website resmi Chelsea. Kalian juga bisa baca di situ. Ada sedikit interview dari Liam Rosenior yang kelihatannya cukup baik ya menghandle PR dari Bluco ini dengan situasi di Strasbourg yang saat ini membara, para fans yang komplain dan menuntut Keller untuk mundur dari jabatan presidennya setelah memperbolehkan Liam Rosenior ini ditransfer ke Chelsea di bulan Januari ini. Penunjuk pelatih pengganti dari Liam Rosenior di Strasbourg itu adalah Gary O'Neill dan sudah dipastikan akan menjadi pelatih Strasbourg di sisa musim ini ya. Nah, Liam Rosenior sendiri akan membawa para staf yang bekerja sama dengan dirinya di Strasbourg ke Chelsea. Yang pertama ada Khalifa Cisse. Khalifa Cisse ini berkarir di Premier League bersama Reading ya, di musim 2007, berpetualang di beberapa klub. Selain Reading ada Bristol, Derby County, hingga sempat melanglang buana ke Bangkok. Memulai karir manajerialnya di Bristol City sebagai scout di tahun 2019 dan menjadi asisten manajer di Bristol City pada musim 2023-24 sebelum diangkut Liam Rosenior ke Strasbourg di musim 24-25. Pertemuan Liam dengan Cisse ini berawal dari Reading saat keduanya sama-sama menjadi pemain baru di tahun 2007. Tugasnya di Strasbourg menerjemahkan apa yang dipikirkan dan diucapkan oleh Liam Rosenior ke para pemain di Strasbourg. Ini dari press conference, Liam Rosenior menyatakan bahwa dia bukan sekedar penerjemah. Dia sosok yang luar biasa. Tanpa Khalifa, jujur saja sebagai pribadi, saya belum pernah bertemu orang dengan nilai-nilai hidup dan kecerdasan emosional setinggi ini. Dia sangat luar biasa untuk saya, dia manajer saya, sayangnya bagi Strasbourg, dan para pemainnya saya akan membawa Khalifa bersama saya ke fase berikutnya, yaitu ke Chelsea ya. Nah, selain Khalifa Cisse, ini ada Justin Walker yang juga dibawa Liam Rosenior ke Chelsea. Walker adalah asisten manajer Liam Rosenior di Strasbourg. Justin Walker adalah pemain tier 2 Liga Inggris, berpetualang di klub-klub seperti Lincoln City, Exeter City, pokoknya yang ada City-City dan tahun-tahunnya lah ya. Dia bertemu dengan Rosenior itu di Derby County saat Liam menjadi asisten pelatih Rooney ya, dan Walker saat itu menjadi staff akademi, diangkat menjadi chief staff of academy, dan setahun kemudian Liam mengajak Walker menjadi asistennya di Hull City
Dan sejak saat itu ia dan Liam tidak terpisahkan. Selain Justin Walker, ini ada Ben Warner. Ini adalah salah satu pemuda yang katanya punya potensi luar biasa. Ben Walker adalah sebagai chief analyst di Strasbourg dan akan dibawa sebagai chief analyst juga di Chelsea. Sama seperti Justin Walker, Liam dan Warner itu bertemu di Derby County, bekerja sama di Hull City dan di Strasbourg ya. Warner memulai karirnya di dunia sepak bola saat dia bekerja di Nottingham Forest bersamaan dengan menjalani studi S2 di Nottingham Forest Trent University. Ia kemudian menghabiskan 7 tahun di Derby County dan 3 tahun terakhir menjabat sebagai Head of Analyst. Selama periode itu, Warner bekerja sangat dekat dengan Liam Rossoneri dan Justin Walker, yang juga ia sebut saat bergabung dengan Hull City. Selain ketiga staf itu, belum ada informasi valid mengenai staf-staf peninggalan Enzo Maresca, apakah akan tetap dipertahankan Liam Rossoneri atau akan diganti sepenuhnya. Rossoneri akan memulai petualangannya di Chelsea dengan menonton pertandingan Derby London Barat antara Fulham melawan Chelsea di Craven Cottage pada Kamis malam nanti. Langkah ini menurut gue adalah langkah yang tepat karena dia butuh secara keseluruhan untuk menilai para pemain ya. Tentu dia sudah mengantongi data-data kelebihan dan kekurangan para pemain Chelsea yang selama ini sudah tertuliskan di database analisnya Chelsea dan itu udah pasti ya. Untuk mengetahui kapasitas pemain, tentu seorang pelatih harus juga mengandalkan eye test yang harus dia lihat datang langsung untuk menyaksikan kira-kira potensi apa yang bisa dibawa oleh para pemain ini dan apa betul para pemain ini bisa works di sistemnya Liam Rossoneri. Seperti apa taktik dan sistem yang akan dimainkan Liam Rossoneri di Chelsea? Ini akan gue bahas lebih lanjut, tapi sebelum gue mulai, buat kalian semua yang suka sama jersey klasik dan kualitas modern, kalian langsung bisa scan QR code yang ada di video ini. Kalian akan ke jerseymegastore.id, kalian bisa pilih jersey favorit kalian, check out menggunakan kode JMStrip10 untuk mendapatkan diskon 10%. Selama melatih Hull City dan Strasbourg, Rossoneri membangun reputasi sebagai pelatih yang menciptakan tim penguasaan bola yang sangat berani. Berlandaskan struktur bukan pada kekakuan, ia menekankan posisi dan ruang dalam sepak bola, build up yang tenang dan lambat, serta kontrol permainan sebagai senjata untuk bertahan. Tim-tim asuhannya lebih mengutamakan penataan formasi dan space daripada kecepatan, fleksibilitas daripada pola otomatis, dan kecerdasan daripada kekacauan. Karakteristik ini yang berpotensi sangat cocok dengan skuad Chelsea yang syarat para pemain teknis. Tentu kepindahan Liam Rossoneri ke Chelsea ini akan juga ikut mengupgrade para pemainnya. Seperti yang kita tahu, Chelsea memiliki para pemain muda sama seperti Strasbourg. Dan Chelsea juga memiliki para pemain yang punya potensi cukup brilian dan bisa menerapkan berbagai bentuk formasi yang selama ini dilakukan oleh Enzo Maresca di dalam tactical permainan yang dimainkan di Maresca Ball. Pertanyaannya, apakah Stamford Bridge siap untuk kesabaran formasi dan build up yang akan dimainkan oleh Liam Rossoneri ini? Dan apakah Liam Rossoneri ini adalah salah satu pelatih yang cocok untuk menukangi Chelsea di musim ini? Nah, ini gue baru melihat analisa taktik secara mendalam di video the overlap breakdown ini, teman-teman bisa lihat, ada gue taruh di card sini ya, dan itu adalah video yang cukup atau channel yang cukup favorit ya, sering gue tonton untuk mengetahui sebenarnya analisa taktikal seperti apa yang dimainkan oleh para pelatih di Eropa ya. Nah, di video ini ada satu episode yang mengupas tentang bagaimana Liam Rossoneri akan menerapkan filosofinya di Chelsea dan membreakdown filosofi yang sudah diterapkan di Strasbourg. Gue akan mulai dengan membandingkan musim terbaik Strasbourg di musim 2024-25 dengan musim 25-26 ini ya. Di 2024-25 Strasbourg berhasil terbang tinggi di peringkat ke-7, finish sebagai salah satu tim termuda dengan kemampuan terbaik di Ligue 1. Musim terbaiknya selama klub ini berdiri, masuk ke Conference League, salah satu kancah Eropa, dan berhasil mengalahkan PSG. Ini juga yang membuat nama Liam Rossoneri cukup disorot di kancah Eropa setelah kemenangan home Strasbourg melawan PSG di putaran pertama Ligue 1. Strasbourg berhasil mencatatkan 16 kemenangan, 9 hasil imbang, dan 9 kekalahan. Mengumpulkan 57 poin, 27 poin selisih dari juara PSG pada saat itu, dan hanya 3 poin saja selisih dari peringkat 4. Yang membawa nama Liam Rossoneri ini adalah satu kemenangan melawan PSG ya di kandang pada bulan Mei 2025. Strasbourg berhasil menang 2-1 atas PSG dan menjadi kekalahan pertama PSG di musim itu.
FYI, PSG di musim 24-25 hanya kalah sebanyak 2 kali dan satunya itu berasal dari tactical genius Liam Rossoneri. Rossoneri juga menjadi manajer dengan starting 11 termuda di Eropa dengan average age itu di 21 tahun. Sebagai perbandingan juga, Chelsea menjadi tim dengan starting 11 termuda juga di Premier League ya, tapi angkanya kalau nggak salah di 23,4 tahun. Buat teman-teman yang tahu, coba tulis di kolom komen ya, apakah betul kira-kira seperti itu atau tidak ya. Nah, kalau dilihat dari grafik ini, possession dan physicality adalah dua hal yang paling krusial dalam sistem Liam Rossoneri. Kalau teman-teman lihat, secara gol ini Liam Rossoneri berhasil menciptakan 26 gol dari 17 pertandingan di musim lalu. Average point yang diberikan oleh Football Mob ini cukup signifikan ya di musim 25-26 sampai di musim 24-25 ini berhasil menciptakan 74% peluang atau gol dari peluang yang terjadi. Sedangkan di 25-26 ini cukup menurun, 67,9% gol tercipta dari seluruh peluang yang terjadi. Secara attacking memang kalau dilihat di sini Liam Rossoneri ini tidak terlalu memfokuskan timnya untuk melakukan attack. Karena balik lagi memang tactical setup yang diciptakan oleh Liam Rossoneri ini tidak memfokuskan kepada exploit di bagian attacking. Tapi di defense kalian bisa lihat dan possession ini Liam Rossoneri memiliki potensi untuk menjadi salah satu tim dengan possession terbanyak ya. Kalau teman-teman lihat juga secara physicality di musim 2024-25 ini 86,3% Strasbourg memenangkan duel dan berhasil melakukan coverage area yang jauh lebih baik dibandingkan di musim 25-26. Ini bisa menjadi salah satu kuncinya adalah Andre Santos yang memang bekerja sangat luar biasa di musim 2024-25 di Strasbourg di bawah asuhan Liam dan ini yang akan mungkin di-unlock oleh Liam di Chelsea di sisa musim ini. Hal ini juga dibahas ya di The Overlap Breakdown. Panelis di acara ini adalah Patrick Montgomery. Ini adalah salah satu mantan analis Liverpool di bawah asuhan Jurgen Klopp dan sudah bekerja di Liverpool selama 8 tahun. Menurut Patrick, Liam selalu menerapkan sistem 3 back, bisa bermain 3-4-3 ataupun 3-4-2-1 yang memiliki pattern diamond. Dalam setiap build up, Liam Rossoneri memainkan tempo yang sangat lambat, menjadikan 3 backline sebagai poros utama dalam build up dan mengalirkan bola. Sementara melakukan overload pemain di area bertahan. Yang menarik, data menunjukkan Liam Rossoneri melakukan tempo yang sangat pelan dalam melakukan build up dan di setiap build up itu ada rules 13 detik untuk melakukan trigger pass. Dan 13 detik ini sebagian besar berhasil menciptakan gol untuk Strasbourg di musim 24-25 maupun 25-26. 13 detik ini dimulai dari half space di mana seluruh center back itu maju ke high line. Dimulai dari saat itu 13 detik dibutuhkan waktu bagi Strasbourg untuk melakukan build up yang harus diakhiri dengan tendangan ke arah gawang. Dan hal ini banyak mengejutkan para manajer di Ligue 1 bagaimana Strasbourg melakukan approach dalam build up dan membangun serangan hanya butuh 13 detik dan hampir rata-rata seluruh build up yang diakhiri dengan tendangan ke gawang ini dimulai dalam 13 detik tersebut ya. Dan musim ini Strasbourg berhasil mencatatkan 26 gol dari 17 pertandingan dan sebagai perbandingan Maresca di musim terakhirnya di musim ini berhasil membuat 32 gol dari 19 pertandingan. Nah, apakah rules 13 detik ini juga akan berlaku untuk Chelsea? Ini gue sangat penasaran bagaimana Liam Rossoneri ini akan memaksimalkan para pemain Chelsea yang memang punya kualitas di atas para pemain Strasbourg tentunya dan ini akan menjadi satu tontonan menarik seandainya memang Liam Rossoneri ini juga menerapkan tactical atau rules 13 detik ini di Chelsea ya. Liam Rossoneri sepanjang musim ini sudah mencatatkan 26 gol dari 17 pertandingan. Enzo Maresca di musim ini juga mencatatkan 32 gol dari 19 pertandingan. Liam Rossoneri musim ini mencatatkan average 52,9% possession dan Enzo Maresca ini mencatatkan rata-rata 61,7% possession. Strasbourg di musim ini kebobolan 19 gol dari 17 pertandingan dengan berhasil mencatatkan 7 clean sheet. Maresca mencatatkan 22 gol dalam 20 pertandingan dan berhasil mencatat 8 clean sheet. Statistik ini tentu tidak akan mencerminkan siapa yang lebih baik ya. Cuma waktu yang bisa menjawab apakah Liam Rossoneri mampu membawa Chelsea lebih baik dibandingkan Enzo Maresca. Tapi di atas semua itu, semua sistem ini, tactical dan catatan statistik yang tadi gue bacakan, menurut gue kemenangan adalah segalanya dan trofi adalah tujuannya. Jujur aja gue gak peduli seperti apa
para manajer Chelsea ini akan memainkan sepak bola di tim ini. Yang gue yakin winning mentality Chelsea itu selalu ada, DNA heritage juara itu selalu ada, dan rasa lapar terhadap piala itu juga akan selalu ada di Chelsea ya. Kita udah pernah memenangkan liga dengan 3 backline itu di asuhan Antonio Conte. Kita memenangkan Champions League juga dengan 3 backline itu di bawah Thomas Tuchel. Dan di 2 momen itu kita memiliki gelandang nomor 8 yang serba bisa dan penyerang nomor 10 yang sangat versatile dan sangat mumpuni ya. Di era Conte itu kita punya Kante, Fabregas, dan juga Eden Hazard. Di era Thomas Tuchel itu kita punya Kante, Jorginho, dan juga Mason Mount. Nah, itu menurut gue akan menjadi kunci di dalam sistem permainan 3 back ini karena memang posisi midfield dan para penyerang ini akan menjadi kunci bagaimana formasi 3 back ini dilakukan ya. Di era Rossoneri ini kita memiliki pemain yang menurut gue lebih dari cukup untuk memenangkan pertandingan dengan sistem 3 back line ini. Ada Fernandes, Caicedo, dan juga Palmer yang bisa di-unlock oleh Liam Rossoneri di posisi-posisi yang memang dia sukai ya. Dan apakah Liam Rossoneri ini bisa meng-unlock kemampuan terbaik dari para pemain Chelsea di musim ini, dan apakah sistem 3 backline ini akan berjalan sempurna di sistem ini, dan rules 13 detik yang dia terapkan di Strasbourg ini akan membawa permainan yang menarik buat Chelsea. Kita tunggu aja, dan jujur gue juga penasaran banget karena Liam Rossoneri ini sendiri memiliki 150 match experience ya, dan dia akan memulai debutnya di pertandingan melawan Charlton Athletic di FA Cup. Seperti apa Rossoneri Ball ini akan dimainkan? Ini adalah hal menarik yang patut kita tunggu. Nah itu dia, bagaimana menurut kalian? Apakah Liam Rossoneri Ball dengan formasi 3 back, dengan rules yang sudah dia buat, tempo pelan yang dia ciptakan, dan formasi rigid yang akan dimainkan di Chelsea ini mampu bersaing di Premier League musim ini dan mampu membawa Chelsea kembali ke top 4? Coba tulis di kolom komen pendapat kalian. Oke, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa buat klik tombol likes, dan yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa kasih hype di video ini supaya makin banyak Trublu yang bergabung di video ini. Kalian juga bisa follow gue di Instagram, join ke channel gue, kita ngomongin Chelsea sampai bosen ya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Once a blue, always be blue, up to Chelsea.